Students, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Fadila. Saya mahasiswi dari STE Kusuma Negara. And today, my friends and I would like to explain or discuss about aspek implementasi hukum dalam pendirian bisnis. Dan sebelumnya kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing dulu. Tadi saya sudah, dan selanjutnya ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviana. Nama saya Sinta Ramawati. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi hukum dalam pendirian bisnis. Dan di sini yang pertama ada definisi perusahaan. Yang pertama ada dari Profesor Molengraf. Di sini beliau menyatakan bahwa keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Dan di sini juga ada menurut Profesor Mr. M. Polak. Beliau pun menjelaskan perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan. Dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dan terakhir di sini menurut definisi itu ada undang-undang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan di sini yang kedua ada unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada suatu badan usaha. Yang kedua melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga dilakukan secara terus-menerus atau kontinuatif dan bersifat tetap. Yang keempat dilakukan secara terang-terangan. Yang kelima bertujuan mencari keuntungan laba. Dan yang terakhir mengadakan pembukuan. Lalu di sini yang ketiga ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada bentuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki atau dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam masyarakat dikenal dengan PD, yaitu perusahaan dagang. Dan UD, usaha dagang. Contohnya toko, bengkel, salon, dan banyak juga usaha-usaha kaki lima yang di pinggir jalan. Lalu di sini ada persekutuan perdata atau PP. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh. Pasal 16-18 KUH per. Di situ mungkin perusahaan yang join dari beberapa orang. Jadi ada orang yang membuka perusahaan dan orang-orang yang lainnya itu investasi dana. Atau dari awal mereka bisa berdiskusi untuk buka perusahaan bareng biasanya. Terus di sini selanjutnya ada firma. Firma merupakan persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama yang digunakan merupakan gabungan antar anggota firma maupun dari salah satu anggota firma. Pasal 16 KUHD. Berarti perusahaan firma itu gabungan antara dua orang. Gabungan nama bersama yang digunakan. Digabungan antara anggota firma, bukan dua orang tapi anggota. Terus di sini ada CV. CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer, sekutu yang hanya menyerahkan modal dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan CV.
Berarti di sini orang ini tuh hanya menjadi investor, tapi dia tidak terlibat dalam perdagangan tersebut. Jadi dia hanya menerima hasil aja. Dan di sini yang terakhir ada persoalan terbatas. Ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT. Yang terakhir di sini ada koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Gitu guys. Terus di sini yang ada pengertian dari SIUP. Jadi SIUP itu menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 MDAG per 9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan atau Pemendak. Di sini itu 36/2007. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP. SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah. Mengacu dari pengertian SIUP, surat ini diberikan kepada pengusaha perorangan maupun firma, PT, CV, koperasi, ya itu tadi perusahaan-perusahaan yang udah kita sebutin, BUMN dan sebagainya. SIUP tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP. Jadi gitu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andika dan seterusnya. Selamat menyimak. Jenis-jenis SIUP. SIUP dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan modal atau kekayaan yang dimiliki pemilik usaha. Yang pertama adalah SIUP mikro. SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha yang memiliki modal atau kekayaan dengan neto lebih dari 50 juta dan maksimal 500 juta. Dan yang kedua itu adalah SIUP kecil. SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya mulai dari 50 juta hingga maksimal 500 juta. Dan yang ketiga, SIUP menengah. SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modal antara 500 juta hingga maksimal 10 miliar. Dan yang keempat, SIUP besar. SIUP besar diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modalnya mencapai lebih dari 10 miliar. Fungsi SIUP bagi pengusaha. Sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP. 2. Sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan pemerintah. 3. Perdagangan ekspor dan impor dapat berjalan dengan lancar bila pengusaha telah memiliki SIUP. Manfaat SIUP bagi pemilik usaha. Ada beberapa manfaat memiliki SIUP bagi pemilik usaha antara lain. 1. Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar. Jika di kemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. Dan yang kedua, dengan memiliki SIUP, maka seseorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi, termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender. Yang ketiga, bagi bisnis ekspor impor wajib memiliki SIUP. Yang keempat, menjelaskan legalitas usaha yang Anda jalankan, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya akan diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Jika teman-teman ingin memiliki SIUP, adapun tahapan dan persyaratannya. Yang pertama, badan usaha harus memiliki akta pendirian, mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang,
domisili usahanya jelas, dan NPWP badan usaha. Pelaku usaha dapat mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan PTSP di mana lokasi usaha berada. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran SIUP dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh pemilik usaha. Yang keempat, mengisi beberapa pernyataan yang dibutuhkan oleh permohonan SIUP. Yang kelima, melengkapi beberapa syarat dan dokumen berikut. Adapun syarat dan dokumen berikut: fotokopi akte pendirian badan usaha dan persetujuan dari lembaga yang berwenang, fotokopi KTP direktur, fotokopi NPWP direktur, fotokopi NPWP badan usaha, fotokopi domisili usaha, neraca perusahaan, pas foto direktur 3x4 sebanyak 2 lembar. Ini adalah salah satu contoh SIUP. Seringkali timbul pertanyaan dari pelaku usaha yang ingin menjalankan dua usaha sekaligus namun dengan menggunakan SIUP yang sama. Tentu saja ini tidak diperbolehkan sesuai yang sudah tertuang dalam pasal 5 ayat 9 yang menyatakan bahwa SIUP tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tertulis sebagaimana mestinya yang tercantum dalam SIUP. Jadi, jika seseorang pengusaha ingin melakukan bisnis yang aman dan diakui secara hukum, maka harus segera mengajukan permohonan SIUP. Situ merupakan bentuk izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk dapat memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang suatu wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum dari situ biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berupa perda. Pada perda tersebut diatur bagaimana proses untuk dapat memperoleh situ dan informasi lainnya. Surat izin tempat usaha berlaku sampai jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu kurang dari 5 tahun. Surat izin tempat usaha juga berlaku untuk jangka waktu dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan, tentu saja selain persyaratan yang telah ditetapkan. Diketahui, surat izin tempat usaha di mana para pengusaha atau pemegang tempat usaha wajib untuk melakukan pendaftaran ulang setiap 1 tahun sekali dan membayar retribusi yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/Dak per 9 tentang sebuah penertiban izin usaha menurut surat izin tempat usaha, yakni surat untuk dapat memperoleh izin sebuah usaha, lokasi usaha, dengan maksud supaya tidak menimbulkan adanya suatu gagasan atau kerugian pihak-pihak tertentu. Atau dengan kata lain, situ merupakan sebuah pemberian legalitas kepada seseorang atau para pelaku usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan dalam bentuk izin maupun yang tanda daftar usaha. Selanjutnya, materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah perbedaan SIUP, surat izin usaha, dan SITU, surat izin tempat usaha. Apa sih yang dimaksud dengan SIUP? Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian dari SIUP. SIUP adalah salah satu surat izin usaha yang akan dikeluarkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau wilayah sesuai letak domisili suatu perusahaan yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha pada bidang perdagangan dan jasa di Indonesia. Sedangkan, apa sih yang dimaksud dengan SITU? Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian dari SITU, yakni salah satu surat yang merupakan sebuah izin untuk diberikan kepada suatu perusahaan, badan, atau perorangan agar dapat memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan kapasitas tata ruang suatu wilayah yang diperlukan dalam penanaman modal. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kewajiban pemegang izin. Yang pertama,
memenuhi segala ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang tempat usaha. Yang kedua, menjelaskan suatu kegiatan sesuai dengan tempat usaha yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, melaksanakan sebuah pemeliharaan kebersihan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin apabila melanggar atau tidak melaksanakan suatu kewajiban-kewajibannya yang ditetapkan dalam dokumen situ. Sanksi tersebut yakini berupa: yang pertama, peringatan secara tertulis; yang kedua, pengambilan atau penahanan situ sebagai sebuah bahan pemeriksaan bila dianggap perlu; yang ketiga, pencabutan situ. Pengertian HO. Surat izin gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Syarat-syarat administrasi HO. Persyaratan teknik untuk memperoleh HO ialah tidak adanya dampak negatif. Berikut adalah persyaratan administrasi HO. Yang pertama, fotokopi KTP dari pemilik atau pendirian perusahaan tersebut. Yang kedua, denah lokasi dari tempat usaha. Yang ketiga, fotokopi IMB. Yang keempat, persetujuan dari kepemilikan bangunan atau pemilik tanah. Yang kelima, NPWP perusahaan. Yang keenam, foto warna dari pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang ketujuh, fotokopi akte pendirian badan usaha jika perusahaan berstatus badan hukum. Yang kedelapan, daftar pelatihan yang digunakan serta rencana tata letak, instalasi, dan perlengkapan bangunan. Yang kesembilan, surat dari masyarakat yang berisi bahwa masyarakat sekitar tidak keberatan atas usaha tersebut. Yang ke-10, izin penggunaan bangunan atau KRT, ketetapan rencana kota, bagan aliran pengolahan limbah, bagan aliran proses dan bangunan penolongan. Oke students, jadi segitu dulu presentasi dari kita semua. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dan ada yang kalian gak setuju dari presentasi kita atau ada yang mau ditanyain, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan maaf kalau kita ngejelasinnya ada yang kecepatan, kelambatan, atau apapun itu, tapi semoga kita bisa lebih seru lagi nanti buat ngejelasin. Selamat belajar.